Enggak jalur orang dalam ya, saya enggak ada niatan untuk masuk ke situ. Yes, background orang tua itu pentingnya. Sangat penting. Yakin. Contohnya Gibran. Sorry, jangan. Kalau aku tuh Kemenlu ya, yang tak dapatkan itu kayak kita ada aksi demo. Ya saya ini provokator. Dicari tahu kayak ini. Saya ini provokator yang selalu enggak provokator sini cuma bercandaan aja ya. Saya memberikan wadah untuk teman-teman memberikan apresiasinya. Memberikan apresiasinya. Bentar, sorry. Jadi kayak nge-lag ini. Lu ikut demo terus berarti? Demo terus. Dari maba. Belum pernah absen dari maba saya ikut aktivis banget ya guys ya. Sehingga aktivis saya memberikan wadah buat teman-teman yang ingin memperjuangkan hak suaranya kepada pemerintah. Gila, keren gak tuh? Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai strategi marketing di salah satu platform media sosial yaitu TikTok Affiliate. Nah, sekarang kita akan membahas organisasi di dalam kampus. Gimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai akhir. Welcome to Podman, podcast manajemen bersama Salafuddin Al-Ayubi. Halo bro, gimana kabarnya? Aman, sehat selalu pokoknya. Tapi lu kemarin sempat sakit gak sih? Iya, masuk IGD saya. Lah, kok bisa? Gimana tuh? Gini ceritanya. Ya alhamdulillah ya sekarang itu saya sendiri tuh diberikan kepercayaan oleh orang tua untuk membranding suatu perusahaan. Jadi ya mungkin ya alhamdulillah aktif di organisasi, terus aktif di kerjaan rumah, terus juga kampus alhamdulillah juga ikut aktif. Oh, perkuliahan aman. Oke. Aman semua pokoknya. Gak bisa diragukan ya Mas Al-Ayubi ini. Iya. Biasanya dipanggil Ayub ya? Iya, panggilannya Ayub. Tapi ya itu tadi yang namanya saya itu kan manusia ya. Jadi ya diberikan Allah untuk merasakan sakit ya dinikmati gitu kan. Tapi sedikit cerita, kemarin itu pas waktu di rumah sakit itu kan habis dari kampus malam orang tua mau berangkat haji. Ya. Terus setelah itu kan mandi dan lain sebagainya, terusan ngobrol sama tamu-tamu kan, orang tua terus aku suruh istirahat, yang ngobrolin tamu-tamu aku. Pada saat itu selesai jam 1, habis itu mau tidur nih rencananya. Wah, perut kok gak enak rasanya, tak tahan. Biasa kan anak kos kan ya. Dulunya anak kos, sekarang udah gak ngekos sih. Nanti ngekos lagi. Terus habis itu tak minumin Promak. Wah, ini masih ada sisa pas satu ngekos dulu ini Promak kan. Biasa kan. Pagi energen, ya. Terus siang oke jelly drink penunda lapar, malamnya Promak tidur. Ingat sekali hidup. Titisan dari kemulas guys. Jangan ditiru. Terus setelah itu sampai jam 2 kok gak ada reaksi apa-apa, tak tambahin lagi Promaknya, minum 2. Wah, kok gak tambah sakit. Akhirnya ke puskesmas ditolak. Gara-garanya kan gak tahu kenapa ditolak, terus pindah lagi ke klinik juga ditolak. Ternyata banyak pada saat ini tuh, pada musim-musim ini ternyata itu banyak orang-orang yang terkena penyakit demam berdarah. Rumah sakit full penuh. Akhirnya ketika itu karena saya udah di klinik tuh gak kuat untuk melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Akhirnya orang rumah tak suruh nelpon kan sama teman kan, ada 2 orang, teman sama saudara 1. Tak telepon, tak suruh nganterin ke rumah sakit. Tak dianterin ke rumah sakit, ternyata langsung masuk IGD. Gila, langsung masuk IGD kan. Welcome to IGD ya guys ya. Iya, IGD itu termasuk itu udah kelas 2 loh ya. Pertama kan UGD ya. Ketiga UGD. Terus IGD itu udah kelas 2-nya. Tes terakhirnya kan di IGD kan. ICU kan. ICU itu juga tertolong. Berarti ini kan udah pertengahan ini. Berarti ini udah bahaya banget kan. Wah, alhamdulillah, tapi mau dirawat inap nggak mau. Ya udah, pokoknya gimana caranya hari ini harus bisa pulang. Berapapun biayanya, yang penting hari ini pulang. Karena satu sisi di rumah sakit itu amit sewu ya, nggak merendahkan siapapun. Memang di rumah sakit itu sangat bahaya banget, dan satu sisi pun kita nggak pakai BPJS kan. Dan di situ pun rumah sakit lagi penuh-penuhnya. Jadi di IGD itu
kalau mau itu harus nginap di IGD ya, nggak mau dong karena IGD kan otomatis kan orang yang punya penyakit yang mungkin udah nggak bisa di apa namanya nggak bisa ya bisa, cuman satu sisi itu memang udah keras banget lah penyakitnya. Akhirnya mau nggak mau kita negosiasi sama pihak dokter situ, akhirnya dipulangin. Bisa duhur aku minta pulang sampai rumah itu orang tua udah berangkat tuh, pagi berangkat. Harusnya pagi itu aku nganterin ke Jakarta. Setelah itu apa namanya guys bisa nganterin kan, tak suruh nganterin santri-santri di rumah. Santri-santrinya apa, habis itu aku pulang habis duhur pulang ke rumah. Lah niatnya asar itu perut kok udah enak itu ya, makan sate makan sate malah drop lagi, akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi. Tapi setelah ke rumah sakit itu jam 9 tak suruh full infus dan obat-pengobatan dan sebagainya. Akhirnya pulang, alhamdulillah aman sampai sekarang. Sekarang udah berani ngopi. Kok kan ngopi terdekat. Pak Bayu tak tungguin ngopi. Langsung di pusat guys, langsung di pusat. Oke. Jadi sekarang udah bisa berorganisasi lagi. Udah bisa beraktivitas baik organisasi maupun apa namanya perkuliahan dan lain sebagainya. Tapi ini kan saya kan alhamdulillah kan dapat konversi ya, sombong dikit lah ya. Bentar. Konversi apaan emang? Oke, jadi gini, untuk KKN saya udah konversi. Itu gara-gara ikut organisasi. Tentunya pas waktu PPK Ormawa Hima Manajemen dan dosen pembimbingnya itu Bu Ratih. Terima kasih Bu Ratih. Bu Ratih baik banget loh. Bu Ratih nonton guys. Harus nonton Bu Ratih nonton. Jadi dapat konversi KKN. Nah, terus setelah itu diajaklah sama Pak Bayu. Mas ini ada program ke Malaysia karena saya udah punya paspor kan. Udah pernah umroh weh. Nanti kita umroh di sana bareng-bareng. Daftar di punya saya. Ini malah apa sih? Gak apa-apa. Kan ya biar ya gimana lagi ya. Nah, manajemen harus pintar marketing lah ya. Yang penting info kan umroh. Nanti giveaway lah ya. Giveaway. Anjay. Nah, BTW nih, lu kan apa namanya? Banyak ikut di organisasi kan? Iya. Pertama kali lu masuk di organisasi apa tuh? Pertama kali itu di lingkup SMA. Enggak SMA sih, di desa dulu ya. Pertama desa yang kita ikuti itu pertama langsung diangkat menjadi Ketua Irmas. Kirain Karang Taruna. Ketua Irmas. Dan saya nggak tahu kenapa ya saya diangkat sebagai Ketua Irmas. Saya nggak percaya dengan diri saya sendiri, tapi orang-orang mempercayai. Lah, ternyata ya tidak bisa dipungkiri memang background orang tua itu penting. Jadinya walaupun Hiamet Sewu ya kayak ya tak akuin ilmu ya masih kurang-kurang. Tapi ya alhamdulillah diberikan kepercayaan ya. Jadinya di situ kita mau adanya yang apa? Kita mau berkembang. Berkembang kan otomatis ya malu lah ya, mesti udah diangkat sebagai ketua masa nggak bisa apa-apa. Benar, itu ketua. Tok Irmas langsung. Waduh. Tanpa menjadi anggota. Bentar. Itu kamu belum jadi apa-apa? Maksudnya belum ada pengalaman sama sekali langsung jadi ketua. Langsung menjadi ketua Irmas. Sedangkan tuh bingung. Jadi gimana akhirnya ya tetaplah konsultasi itu dengan seorang ayah ya. Ayah saya itu sangat berperan penting, makanya kenapa setiap saya ditanya dengan siapapun itu entah itu dosen atau siapa idolanya ya tetap orang tua ayah saya. Karena seorang motivator bagi saya seorang ayah itu. Dan di situ dia berperan sebagai seorang ayah yang sangat baik sekali. Terus ya tentunya idola saya ya ayah saya sendiri. Karena orang kan mengidolakan orang yang mungkin udah tiada dan lain sebagainya. Saya tetap mengidolakan. Tapi yang paling utama itu orang tua saya karena kita tahu prosesnya dan kita juga merasakan langsung mengenai apa namanya aksi-aksi yang dilakukan untuk kita. Iya. Peran seorang ayah itu penting. Iya kan emang benar kan, apa baik buruknya orang tua kan ya tergantung di anaknya juga. Benar sekali. Dan mungkin apa namanya lebih ke bersabar aja sih pastinya. Untuk orang tua itu biasalah, orang tua kan seperti itu ya. Iya. Tapi demi kebaikan anak ya pasti diusahakan juga gitu. Gak mungkin kan orang tua menyesatkan anaknya. Ya gak ada itu. Gak ada sih, sumpah gak ada. Nah, setelah dari situ akhirnya kita ke SMA itu diangkat sebagai ketua Rohis. Kenapa nggak pernah mengikuti kestruktural anggota tapi tiba-tiba diangkat sebagai ketua Rohis? Ternyata kembali lagi ke background orang tua. Ternyata itu apa namanya guru kesiswaan yang ada di SMA Negeri Karanganyar Demak. Kan saya kan sekolahnya kan di situ. Ternyata itu jamaah hajinya abah saya.
Enggak jalur orang dalam ya, saya enggak ada niatan untuk masuk ke situ. Yes, background orang tua itu pentingnya. Sangat penting. Yakin. Contohnya Gibran. Sorry. Jangan. Sensor. Jangan. Lanjut. Ya, itulah background orang tua itu penting ya. Contoh saja seperti itulah maksudnya kan. Itu peran orang tua itu penting karena kita pelongo ya bisa jadi apa saja. Wakil presiden pun kita bisa sebenarnya. Orang tua ya. Ini tapi juga ini. Udah. Next. Oh, BTW nih, kamu kan tadi kan pertama kali kan masuk di apa namanya tadi? Irmas. Indikator remaja masjid. Nah, itu kamu ini apa namanya? Organisasi yang paling membuat kamu excited dalam mengerjakan kegiatan itu. Itu apa itu? Kan setelah menjadi ketua rohis terus kan masuk ke universitas kan. Itu pertama itu di universitas gak ada niatan untuk ikut hima manajemen. Gak ada ya? Nah, gak ada. Di sini cerita baru pertama kali mungkin saya cerita ya. Nah itu karena teman-teman ada teman-teman lah ya satu kos itu pada mau daftar. Tak kira daftar apa? Ternyata daftar organisasi. Jadinya saya itu bisa dibilang terjebak di jalan yang benar. Wanjay, tersesat di jalan yang benar. Bentar. Emang lu sebelumnya tersesat, coy? Ya tersesat lah kan, kita kan nggak tahu ya apa itu human management, kita nggak pernah tahu kan karena kita nggak pernah tipikal orang ya. Saya itu dulunya itu apa namanya minim literasi, jadi jarang membaca. Ya mungkin kita mungkin kan cara orang belajar kan berbeda-beda ya, ada yang dari pendengaran, ada yang dari penglihatan dan saya itu dari pendengaran. Kalau dari penglihatan membaca itu mengingat-ingat agak susah, tapi kalau mendengarkan kayaknya asik gitu loh. Kayaknya kenapa tipikal orang tuh mengingat-ingat dengan cara yang berbeda, mempunyai caranya masing-masing. Nah, ikut hima manajemen akhirnya disitulah timbul jiwa kritis saya. Anjay. Jiwa kritis saya. Emang mulai sekritis itu, Bang? Enggak sih, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, lanjut. Okay. Next. Di situ saya menjadi staf. Pertama itu sebagai staf bidang minat dan bakat. Itu pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 saya diangkat sebagai 2022-23 lah ya, periode itu saya diangkat sebagai apa namanya ini? Wakil ketua hima. Kok tahu weh? Ya kan aku nama disebut. Oh iya lupa. Tadi artis dari mana gitu. Oh iya ternyata namanya manajemen ya. Oke. Ya saya diangkat sebagai wakil ketua hima, diberikan mandat dan mungkin sedikit mengheningkan cipta ya buat ketua hima saya almarhum Edo yang kemarin udah 100 hari ya, kecelakaan di apa namanya di Ungaran. Itu sedikit cerita mungkin teman-teman yang penasaran ceritanya. Itu berangkat sore sama saya waktu maghrib, kita sholat di apa namanya di Masjid Ugris yang kampus 1. Setelah itu kita berangkat bertiga kalau nggak salah, bertiga. Almarhum itu tak tanyain katanya nggak menginap lah. Ternyata kita sampai sana jam 2, kita setelah bakar-bakar, beliau pulang itu pamitan terakhir sama saya. Pak, saya pulang ya Pak. Wah jangan pulang tuh, ini udah jam 2 malam gitu kan. Nanti kamu ngantuk, mending istirahat aja. Orang tuamu pasti memaklumi kok. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Soalnya apa namanya saya harus bantu orang tua saya. Dan nanti pada waktu apa namanya pagi hari saya harus sudah masak-masak buat CFD-an ya. Buat CFD-an gitu. Hati kecilku kerasa dong, maksudnya ini mau ngebakti sama orang tua masa tak larang. Dia mau mengejar surga kan Dan beliau orang yang baik sih, dia nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Alhamdulillah baik banget ya. Saya juga mengapresiasi mengenai hal itu. Dan apa namanya setelah itu saya jam 12 siang itu turun dari villa, jam 1 saya tidur, saya sampai kos. Karena waktu itu masih ngekos ya. Jam 1 tidur sampai kos, jam 4 ditelepon sama orang. Pertama itu sama Olip. Yup, ini ada yang ngabarin bahwasanya Edo kecelakaan. Nggak mungkin, Edo kemarin tuh gini. Apa? Tadi malam itu baru gini loh, gini udah pulang dia dia. Masih belum percaya. Terus akhirnya aku minta nomor teleponnya sama yang ngabarin. Itu anak PGSD. Nggak tahu itu siapanya, kurang paham. Mbak, ini jangan buat hal-hal yang nggak bener ya. Edo itu bisa sama saya tadi malam. Iya mas, kecelakaannya di Ungaran gini. Dia sekarang tuh di rumah sakit Ungaran. Jangan bohong mbak, minta nomor teleponnya orang tuanya. Akhirnya minta nomor telepon orang tuanya, tak telepon, ternyata bener dia masuk ruang ICU. Dan
akhirnya saya tanpa pikir panjang, nggak mandi nggak apa, saya langsung ganti celana, terus pakai baju yang pantas lah. Saya ke sana, ternyata beliau udah nggak sadarkan diri. Dan terakhir yang saya ucapkan, satu saya ke sana itu orang tuanya langsung meluk saya, Mas Ayub ini Mas Ayub ya. Ya Bu, no, Mas itu sering cerita sama Mas Ayub, katanya sering berbeda pendapat. Enggak Bu, gini. Karena memang saya kan setiap organisasi kan ya, ini kembali lagi ke tema ya teman-teman, sedikit kembali ke tema. Setiap organisasi itu harus ada perbedaan pendapat supaya mendapat satu titik yang sama. Kita mencari inovasi yang berbeda kan nah, gitu. betul. Akhirnya sampai sana saya ngobrol sama almarhum itu, Mas ini Mas Ayub, coba diajak ngobrol Mas, siapa tahu Mas itu mau bangun. Tak ajak ngobrol, duh ini Ayub dong, Ayub di sini dong, kamu sehat-sehat ya, segera sadar. Saya masih terbayang wajahnya, dia melek terus sambil ngangguk gini-gini. Anjir. Terus setelah itu karena emang waktunya udah gimana ya, saya ngabarin sama pihak-pihak dosen, orang tuanya suruh ngabarin, Mas ini tolong Mas Ayub tolong ngabarin ya dari dosen-dosen supaya ini, itu kan waktu UAS ya kalau nggak salah, habis UAS apa mau UAS ya, makanya tak izinkan karena kita kan ada harapan besarnya bahwasanya almarhum tetap bertahan hidup lah, gitu, makanya kita pertahankan untuk UAS. Dan ternyata langsung datanglah Bapak Dekan datang ngabarin saya, Mas di mana sini. Bapak Dekan datang, terus sang beberapa waktu terus Pak Bayu dengan istrinya. Dan saya selama itu saya sering bolak-balik ke Ungaran setiap hari. Setiap hari jengukin si Edo itu tadi almarhum ya, tak jengukin. Dan ada satu hari yang memang saya nggak jengukin setelah dia operasi, karena orang tuanya tak tahu, Bu gimana Bu, alhamdulillah Mas operasinya lancar baik dan lain sebagainya. Oh ya udah ya Bu, saya ini ada acara open house. Open house itu acara BEM, karena saya sekarang menjabat sebagai menteri luar negeri ya di BEM Universitas PGRI Semarang. Widih. Itu apa namanya ya, itu bisa dibilang saya tuh ada paksaan dari almarhum, ternyata mas saya yang ditinggalkan. Tuh almarhum itu, yuk minta tolong ya Pak, gini kamu harus bantu aku. Aku gak minat, aku gak ingin pengen suara bahasa Jawanya, gak ada minatan pengen ikut organisasi lah, udah pengen fokus kuliah aja. Karena ini kan ya tinggal udah konversi KKN dan lain sebagainya kan udah selesai semua kan. Tinggal nunggu magang aja kan. Setelah itu ada waktu satu hari itu yang aku ke sana, aku niatnya bilang sama almarhum, bilang ibu sama ibunya itu, bilang gini, Bu, aku datangnya sana besok ya. Datang ke sananya niatnya besok, ternyata aku datang ke sana besok beneran beliau udah menghembuskan nafas terakhir. Dan saya di situ masih nggak percaya, masih kayak gimana ya selama 2 periode kan kita bersama, dan sampai daftar dan terakhir yang dipamitin pun saya. Dan ternyata ibunya cerita, Mas kemarin tuh Mas Edu itu ngajak keluarga untuk nyate sate kelinci. Bu, mohon maaf ya Bu, yang diajak makan sate kelinci malahan saya. Itu sebelum kita ke villa itu makan sate kelinci terlebih dahulu kita. Dan kita emang di situ sama almarhum itu udah sering ke villa sana kan. Dia udah punya langgan, jadi kelanggan kita itu di depan SD apa lupa namanya. Ya situ pokoknya. Setelah itu dia menghembuskan nafas terakhir ya. Jadi karena orang baik, jadi pas waktu pemakamannya itu Masya Allah ramai banget. Itu sekelas lurah atau siapapun belum tentu seramai itu. Yakin aku, mungkin itu karena kebaikannya beliau ya. Dan niatnya beliau pulang kan, niatnya kan mau ngebukti sama orang tua. Ya, toh juga kan relasinya dia kan banyak banget juga kan. Ya kalau diomong nyangka gak nyangka sih, jujur sih aku dulu pernah pas denger juga, jujur aku juga gak menyangka itu. Ya mungkin aku pada saat itu mahasiswa biasa emang iya gitu. Cuman ya sebagai mahasiswa biasa, kalau siapa sih yang nggak tahu sama dia gitu loh. Iya benar banget. Dan aku juga sering gitu diceritain sama dosen-dosen gitu ya, pada gak nyangka semua. Tapi ya mau gimana lagi juga kan. Ya namanya takdir ya. Ya jadi ya sisi baiknya si dia kan salah satunya kan yang mengajak kamu yang awalnya pengen putus dari organisasi menjadi kembali ke organisasi lagi kan. Organisasi lagi ya, karena udah ada niatan lagi. Justru aku malah mendorong untuk Nada dan Putra, tapi aku niatnya udah nggak mau masuk BEM. Iya itu salah satu pendorongnya di situ. Dan emang
almarhum tuh mendorong, tapi ya salah satu juga ya gimana ya, peran pentingnya juga perlu diakui lah, karena satu sisi juga udah gak ada niatan, akhirnya ya aku nyuruh Nada sama Putra tak suruh masuk DPM kan supaya adik-adiknya enak gitu. Salah satunya kan di situ, memang di situ dia harus bersifat profesional, tapi setidaknya kan adik-adiknya kan ada tempat untuk mengadu lah seperti itu. Akhirnya ya aku ya nggak berpikir panjang, ya udah kalau kalian mau nemenin ya aku berangkat gitu. Akhirnya ya berangkat jadi angkat sebagai menteri luar negeri, diberikan mandat, alhamdulillah. Anak BMU guys. Nah jadi sekarang jadi menteri luar negeri kamu. Ya sekarang menjadi menteri luar negeri, dan kemarin saya sering sowan-sowan keliling kita, ya gimana ya alhamdulillah suka dukanya pasti ada sebagai BMU, apalagi kita mengurusi satu universitas kan. Nah itu. Ya susahnya ya pasti kamu pengen tanya susahnya. Kamu lihat orang susah seneng kayaknya. Tapi jujur kayak gimana ya, terkadang itu aku melihat kayak orang susah-susah gitu ya, emang di sisi lain aku kayak apa sih, ngapain sih gitu, tapi di satu sisi juga aku kayak mikir gila keren banget, aku nggak bisa kayak gitu. Oke, itu mungkin yang satu sisi dalam pandangan positif ya. Dalam pandangan negatifnya banyak, kita juga dapat banyak tuntutan, sedangkan kita kan dari ranah yang berbeda kan, ada dari fakultas pendidikan, ada dari fakultas FEB, ekonomi dan bisnis, dan fakultas hukum, dari masing-masing rumah yang berbeda lah. Di situ kita harus bersifat profesional dan kita harus bisa memberikan kehangatan untuk satu universitas. Kalau kita tidak bisa berikan kehangatan, kita penuh dengan kritikan. Gitu. Nah, ini kan untuk regenerasinya kan sangat minim sekali. Yang awalnya dulu kalau nggak salah itu 80 apa berapa, sekarang itu 50 anggota BEM itu. Ya menurunnya cukup banyak. Yang dulu sekali itu malah 100 katanya, pernah 100. Sekarang 50, berarti kan udah jauh banget penurunannya kan. Jadinya ya alhamdulillah ya tak laksanakan, tak usahakan. Kalau saya udah terjun ya mau nggak mau semuanya harus jalan. Jadinya makanya kenapa itu saya masuk IGD. Itu gara-gara organisasi lagi ya, guys. salah satunya itu. Tapi ya nggak gara-gara organisasi guys, maksudnya gara-gara kamunya yang terlalu memaksakan gitu kan. Ya gimana ya, bersifat profesionalitas perlu memang, tapi setidaknya juga perlu. Tapi satu sisi aku tipikal orang yang nggak bisa memang susah tidur. Susah tidur. Dan asam lambung itu naiknya tuh gara-gara susah tidur. Kalau makan alhamdulillah teratur, makan doyan semua tuh ya. Intinya gara-gara susah tidur pun bisa memberikan efek yang sangat mengerikan. Bentar, sorry nih. Tadi kan ngomongin perbedaan pendapat ya tadi ya. Nah coba aku pengen nanya. Kan itu kan anggota BEM kan 50 tuh. Nah kan otomatis kan tadi yang dibilang tadi kan ada perbedaan pendapat. Nah itu gimana cara nyatuinya gitu? Oke. Cara nyatuinnya mungkin secara pandanganku sendiri ya. Mungkin setiap orang kan punya pandangan masing-masing ya. Cuman yang tak lihat itu cara menyatukan salah satu pendapat itu masing-masing memberikan usulan apa yang punya inovasi apa nih kira-kira, nanti kita satukan, kita lebur bersama dan kita ambil satu keputusan. Gitu. Cara mengambil satu keputusannya ya kira-kira ada beberapa opsi yang harus kita satukan atau cukup satu opsi saja, itu tergantung kesepakatan kan. Di situ kan kita diskusikan tergantung kesepakatan forum. Andai kan kita diskusi kok pendapat atau tanggapan kita ditolak, ya mau nggak mau harus menerima. Tergantung siapa nih yang kiranya memiliki pendapat yang bagus, ya itu yang harus diambil. Mau diakui atau tidak diakui ya harus seperti itu. Makanya kalau di organisasi itu jangan mudah sakit hati. Itu kunci paling utama. Itu kunci. Iya benar Cai. Orang ikut organisasi kok mudah sakit hati, ya wis siap-siap besok mengundurkan diri. Mental aman. Mental aman, apalagi tekanan dari senior. Aduh. BTW itu tadi kan masalah di internal kan itu tadi. Nah kita coba ke eksternal. Nah itu kan banyak kan. Kayak tadi misalnya kayak ucapan-ucapan dari luar kan banyak gitu. Nah salah satunya dari haters. Misalkan ada nih satu statement yang bilang berkata kalau apa sih ikut organisasi kayak apa sih nyanyiin tenaga doang gitu. Nah itu kalau menurutmu gitu. Baik gini ya teman-teman ya. Mungkin dari pendapatku kenapa harus ikut organisasi, mungkin kan itu sih salah satu pertanyaannya.
Ya kalau dari saya sendiri, organisasi itu penting karena itu suatu hal yang belum tentu kita dapatkan di dalam perkuliahan. Dan salah satunya juga kampus memberikan fasilitas buat kita untuk apa kalau tidak untuk kita ikuti. Sedangkan uang lembaga pun beberapa persen itu dimasukkan ke dalam organisasi tersebut. Nah, kalau kita cuma menjadi mahasiswa kupu-kupu, yang kita dapatkan ya mungkin memang benar semuanya bisa mendapatkan ilmu untuk perkuliahan, tetapi kan kita kan tidak tahu potensi kita yang mana. Apakah kita di organisasi? Banyak kok ya sekarang anak manajemen yang nyalon sebagai calon DPR atau gubernur dan lain sebagainya, nggak harus hukum. Dan ada juga dari fakultas teknik juga yang daftar sebagai DPR dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin kita berorganisasi itu penting menurutku, karena kita juga nanti suatu saat akan menjadi seorang bapak-bapak ya mungkin ya kan di desa ya. Kalau saya hidup di desa itu ada yang namanya manakipan, ada yang namanya takmir masjid dan lain sebagainya. Itu nanti kita di situ kita manfaatkan ilmu kita yang kita dapatkan di sini. Apalagi kita bergelar sarjana ya. Kalau kita sampai sana kita nggak memahami mengenai sistematis dan mekanisme dalam berorganisasi, khawatirnya ketika kita ditunjuk sebagai penanggung jawab dan lain sebagainya, sedangkan kita gelar sarjana kita nggak bisa apa-apa. Apa cara reaksimu seperti apa? Pasti malu lah satu sisi seperti itu, karena tidak semua yang kita dapatkan itu secara spontan. Kita harus survive dulu. Betul. Pasti. Dan saya pun sampai menjadi menteri pun survive. Saya nggak pernah keluar. Saya nggak pernah. Orang-orang pun pada kaget nih. Saya itu wakil 5 karena saya ngurusi internal saya. Manajemen aja mahasiswanya udah 1.500 lebih. Iya. Jadinya nggak perlu keluar-keluar kan. Yang keluar-keluar itu dulu itu almarhum. Almarhum itu memang sering keluar-keluar. Makanya beliau sering banyak dikenal orang. Jadinya kamu tuh wakilnya almarhum Edo. Iya saya. Kenapa kok nggak pernah keluar mas? Gini. Ya aku di internal sendiri. Saya perbaiki rumah saya terlebih dahulu. Nah gitu. Apalagi kan gimana ya, kemarin kalau nggak salah ada kata-kata di atas langit masih ada anak manajemen. Anjay. Sumpah gue gak tahu itu yang bilang siapa coy. Anjay, keren banget. Jadi tren. Cici. Gak apa-apa, itu harus anak manajemen harus menjadi contoh. Apalagi anak manajemen kan orangnya kan keren-keren aja. Contoh inilah. Pede banget aja. Emang boleh sekeren itu. Tapi ada itu gak dari kamu sendiri, dari kamu pribadi itu ada kayak perbedaan gak sebelum masuk organisasi dan sesudah masuk di organisasi? Ada. Banyak sekali perbedaannya. Satu, saya harus belajar dewasa, walaupun bisa dibilang laki-laki itu didewasakan dengan keadaan, yaitu salah satu keadaannya. Karena kita di situ harus menyingkirkan ego kita. Ego itu. Iya pasti. Ketika kita berbeda pendapat, kita harus mau nggak mau menerima. Kalau kita tidak bisa menerima, berarti kita egois dong. Dan sedangkan berorganisasi itu bukan hanya satu orang, tapi melibatkan banyak orang lah. Kita gimana caranya kita harus menyingkirkan ego kita dan kita jalankan yang kita sepakati bersama, walaupun itu bukan keinginan kita, mau nggak mau gitu. Itu salah satunya belajar dewasa. Terus keduanya kita juga bisa sering berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang introvert dan lain sebagainya. Itu kita mendapatkan ilmu di situ. Terus juga kita walaupun kita bukan anak psikolog atau bimbingan konseling dan lain sebagainya, tapi kita bisa memahami karakter orang yang kita ajak bicara. Ini kayaknya kok diajak bicara ke sini kok nggak pas, berarti kita ajak bicara ke sini. Itu manfaatnya di organisasi. Terus setidaknya juga kita mendapatkan banyak relasi ketika teman-teman udah mendapatkan Amet Sewu ya, nggak semua orang itu punya orang tua yang mampu. Nah, kenapa harus banyak relasi? Ya seperti itu. Belum tentu orang tua kita Amet Sewu, karena kita kan dari berbagai macam lapisan ya. Ada dari petani, ada dari buruh dan lain sebagainya kan. Gitu kan. Kalau orang kita mandangnya rata kayak bos-bos mah nggak mungkin, nggak bisa. Nah itu disitulah kita cari relasi kita. Kira-kira itu ketika kita susah, ada teman yang bisa kita hubungi untuk ya minimal tidak bisa kita pungkiri kalau kita butuh lowongan kerja setelah selesai sarjana. Mending kita bekerja gaji pas-pasan daripada kita tidak bekerja dilihat tetangga, kan nggak enak juga. Sarjana loh. Banyak juga sarjana di daerah saya yang nggak bekerja. Ya emang sih yang kalau menurut gue ya organisasi ya kayak menunjang banget gitu loh. Pasti. Ya membantu kita buat menonjolkan potensi diri kita gitu. Ya, itu tentunya paling penting itu ya itu tadi, banyaknya relasi, terusan kita sering mendapatkan hal-hal baru di situ. Apalagi ini kan kita kan kalau di manajemen enaknya satu sisi kita masih dalam rumah yang sama. Gitu, masih sering ketemu di kelas dan lain sebagainya kan. Ketika kita di
BEM universitas atau 3 lembaga tinggi sudah dari masing-masing orang yang berbeda dan berbagai karakter. Kalau manajemen kan ya bisa dibilang ya underground gitu ya. Oh, underground. Underground banget ya, maksudnya dalam artian itu orangnya santai, enjoy, apapun medan lapangannya ya diterima. Iya, betul. Gitu, kayak kita ya harus bersifat formal ya formal, kalau bersifat nggak formal ya kita juga bisa kan gitu tuh, orangnya kan santai-santai baik dosen maupun mahasiswanya. Tapi kalau di pendidikan kan memang kan harus formal. Ketika Jujur sih, gak tahu sih kalau pendidikan itu formal ya. pendidikan formal banget, Formal harus ya? formal ya. Oh, Satu baru tahu ini. dan apalagi UNBRIS itu kan Universitas PGRI Semarang ya, jadi condong bagian pendidikannya yang memang akreditasinya udah cukup baik lah, dibilang baik pokoknya. Sumpah ini suara apa sih? Gak apa-apa, ini kampus kita memang seperti ini, kita unik banget tuh kampus kita itu. udah jangan bahas kampus Dengan berbagai macam jangan bahas kampus pembangunan, Makanya renovasi kan. ya renovasi kan. Uang lembaga kan banyak, harus direnovasi. Nah lanjut. Apa ada sumpah ini kita lanjut ke topik lagi. Iya. Itu tadi kan ngomongin enaknya kan tadi kan. Nah coba kita ke tantangannya. Nah tantangannya ini kayak hal yang membuat kamu kayak wah gue bisa ini, gue tertantang ini gitu. Oh iya pasti, setiap organisasi itu setiap kita melaksanakan program kerja itu dapat banyak tantangan. Kok contoh nih, program kerja yang paling menantang itu manifesto kalau di manajemen ya. Manifesto. Iya, manifesto, karena di situ kita harus mengelola, memanage banyaknya uang mahasiswa. Kalau uangnya sekalipun hilang dan lain sebagainya kan repot. Karena satu sisi uang puluhan juta kan, kalau bisa malah ratusan kan. Gitu, kita harus bisa mengelola manifesto itu. Berarti tantangan yang pertama itu mengelola itu tadi. Ya, pengelolaan uang dan lain sebagainya. Kalau saya sih nggak ke bagian keuangan ya, mungkin kalau saya orang lapangan tipikalnya. Tapi ribet juga gak sih? Gimana? Ribet juga gak sih? Ribet. Nah. Kalau orang lapangan tuh ribetnya itu malah lebih ke mental. Karena kalau orang lapangan itu kalau mentalnya mudah down, ya udah kita dipandang rendahan sama lawan bicara kita atau orang-orang kita. Iya apa sih orang itu gitu? Pasti nggak jelas banget so asik lu. Terus nih apa namanya? Gak enaknya diikuti organisasi. Kalau nggak enaknya banyak ya. Enak gak enak ya, plus minus itu pasti ada. Kalau aku bilang sih banyak enaknya ya imbang lah. Terus juga di organisasi kan kita kan dapat banyak program nih. Apalagi nih BEM-U kan sekarang kan ada kayak program pengabdian yang itu mendapatkan konversi KKN. Nah, itu kan nggak semua mahasiswa mendapatkan. Itu satu. Terus kalau aku tuh Kemenlu ya, yang tak dapatkan itu kayak kita ada aksi demo ya, saya ini provokator. Dicari tahu gak ini? Saya ini provokator yang selalu nggak provokator sini, cuma bercandaan aja ya. Saya memberikan wadah untuk teman-teman memberikan apresiasinya, memberikan apresiasinya. Bentar, sorry. Jadi kayak nge-lag ini. Lu ikut demo terus berarti? Demo terus. Dari maba. Belum pernah absen dari maba saya ikut aktivis banget ya guys ya. Sehingga aktivis saya hanya memberikan wadah buat teman-teman yang ingin memperjuangkan hak suaranya kepada pemerintah. Gila, keren gak tuh? Ya yang penting satu, mengkritisi itu harus paham isi dari kritisan tersebut. Terus juga bisa memberikan minimal pandangan lah untuk kedepannya harus gimana nih, pemerintah harus gimana dan lain sebagainya, dan nggak asal mengkritisi saja, harus buat kajian dan lain sebagainya. Dan di situ kan kita kan dapat teman dari luar juga, dari masing-masing lembaga lah, dari masing-masing universitas kan. Makanya itu kemarin dia keliling-keliling, dapat teman UIN, dapat teman Unisula, USM. Ya teman-teman, saya juga ini rencana mau munas musyawarah nasional BMSI di Bandung nanti, rencana tanggal 26. Woi, tepuk tangan dong. Keren. Namanya berangkat. Ya alhamdulillah, registrasi dibiayai lembaga 2 orang, transportasi dibiayai 1 orang bayar sendiri ya saya ini. Bentar. Tadi aku nyimpulin cuma gak enak sama enaknya, kok malah banyak enaknya ya? Gimana ya?
Kamu nggak tahu ya? Emang gitu ya? Emang gitu Anak ya? organisasi itu kalau nggak bisa memanage waktu, perkuliahan keteteran. Oh, berarti ya, ketika main iya, satu ya. siapa tahu dapat Wah. nilai C atau D, aduh. Tapi emang bener. Pengalaman. Pernah dapat nilai C, pernah. Karena salah satu sisi sering dispensasi kan, apalagi kan pada waktu semester ganjil itu anak organisasi itu waktu paling sibuk-sibuknya. Di situ nanti ada penerimaan mahasiswa baru, ada inilah event-event yang besar-besar kan emang kan di bulan-bulan tersebut kan. Bulan akhir tahun. Akhir tahun. Ya jadinya tuh di situ kalau apa namanya? Kalau dosennya nggak suka dengan organisasi ya siap-siap dispensasinya ditolak. Oh. Tuh. Dan kemarin sempat tak bicarakan dengan Bapak Dekan, saya memperjuangkan teman-teman yang mau ikut organisasi karena ketakutan teman-teman tuh untuk ikut organisasi ya gara-gara hal tersebut. Iya. Nilai jelek dan ini sebagainya, dan saya pengen Pak Heri tolong dong sama Pak Bayu tak belain kita audiensi bilang Pak tolong dong Pak spesialkan untuk teman-teman organisasi gitu kan. Maksudnya minimal ya ada kasih sayang tersendiri lah gitu. Karena salah satunya kan keaktifan prodi dan fakultas kan adanya organisasi tersebut, lembaga mahasiswa yang dikelola oleh teman-teman mahasiswa tersebut kayak hima, fakultas kan seperti itu toh. Jangan sampai ini akreditasi itu pun mempengaruhi karena keaktifan mahasiswa. Kalau mahasiswanya nggak aktif, akreditasi belum tentu bisa naik. Oh, Pasti mempengaruhi. emang kayak gitu ya? Mempengaruhi. Andai kan ini hima manajemen dibubarkan, ya udah siap-siap stuck di sini aja. Itu bisa sih malah turun karena Kejauhan nggak sih manajemen dibubarkan? ya contoh ini Ya, contoh contoh kecilnya. ya. Karena cara kita membranding membranding prodi kita ya salah satu hima manajemen juga. Supaya fakultas lain tuh tahu kegiatan manajemen seperti ini dan eksternal pun tahu, di luar pun tahu, luaran tahu. Biasanya kayak manifesto ini kan biasanya buka secara umum kan. Jadi manajemen tuh ada di sini, ternyata ada prodi manajemen. Itu salah satu untuk membranding prodi kita. Nah, terus kayak kegiatan-kegiatan futsal dan lain sebagainya, kan ada seminar-seminar juga, seminar nasional dan lain sebagainya, itu kan bisa membranding kampus kita. Dan itu kan intinya kan memberikan teman-teman Lemawa ini memberikan akses kepada teman-teman mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi untuk berkegiatan gitu. Karena sekarang pun di kampus kita kan ada SKPI. Tahu kan? Biasanya kita harus upload sertifikat ini itu Iya, dan poin keaktifan itu kan. poin keaktifan kan. Dan satu sisi pun kalau teman-teman ikut hima manajemen, jangankan sertifikat, piagam pun ada. Ada. Piagam apaan? Hah? Piagam apa? Ya piagam dari dari lembaga yang mungkin nanti akan diajak studi banding ya. Berarti piagamnya plekat ini. Enggak. Maksudnya gini, piagam dalam artian itu contoh nih, teman-teman mengikuti organisasi. Teman-teman buatkan piagam dari dari dinas-dinas terkait. Mungkin teman-teman bisa lah kayak join gitu. Tapi piagamnya kan untuk untuk organisasinya. Dan kemarin saya juga mendapat penghargaan dari itu kok, dinas apa ya, lupa namanya, gara-gara ikut PPK Ormawa, dinas lingkungan hidup. Oh, itu dapat penghargaan. Dapat itu, makanya kenapa organisasi itu kita harus banget survive, karena ya itu salah satunya. Seperti itu kita dapatkan banyak suatu hal pentingnya organisasi. Tetapi juga kalau tidak bisa mengatur waktu, ini sekali lagi saya bilangin, kalau nggak bisa mengatur waktu ya siap-siap perkuliahan akan Hancur. Terus nih terakhir, apa sih saran buat teman-teman nih yang pengen join di organisasi tapi mereka ragu gitu? Oke, buat teman-teman yang mau join organisasi, jadi tak perkenalkan lagi ya. Dari rumah dulu ya. Kan saya kan di anak manajemen sih. Di rumah dulu. Di manajemen itu ada banyak organisasi, ada MIC, ada manajemen project, terus juga ada yang namanya Ultras Manajemen, terus juga banyak lah, intinya itu di manajemen itu banyak. Oh ya, KSPM juga kan ada. Samping bro. Ya, di samping ya. Basecampnya di samping. Kita recall semua. Woi, KSPM. Lanjut. Ya, jadi ada KSPM, terus juga yang paling penting yang diakui legalitasnya kan ini hima manajemen. Terus juga ada BEM fakultas, dan di tingkat universitas ada 3 lembaga tinggi, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa, terus ada BEM eksekutif mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus sama Lembaga Keuangan Mahasiswa. Nah, di situ coba teman-teman merasakan, cari informasi. Kalau
teman-teman ragu untuk ikut organisasi, ya coba awali dulu dari rumah dulu. Coba ikut emisi, ikut manajemen project atau ikut KSPM. Coba diikuti dari hal-hal seperti itu dulu. Karena itu kan masih lingkup kecil ya. Gitu ya. Tetapi juga kita mendapatkan outputnya jelas. Kayak ya jenengan gimana? Masuk MP aja, geng. Oke. Oke. Ya saya walaupun nggak anak MP, saya juga sering main ke sini karena saya mengakui rasa kekeluargaan di manajemen itu hangat sekali. Ya, betul. Memang seperti itu. Jadi ya saya harapkan teman-teman jangan takut ikut berorganisasi. Jangan harus tetap eksis di dalam organisasi. Usahakan cari hal-hal baru dan hal yang tidak akan kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Dan satu sisi, andaikan pun teman-teman ikut organisasi itu bisa menjadi suatu cerita buat anak cucu kita. Setidaknya kita itu paham. Seorang ayah atau seorang ibu itu bisa memberikan pemahaman untuk anaknya. Dan satu sisi, ketika teman-teman sudah memasuki dunia pekerjaan yang mungkin akan bekerja setelah S1, itu nanti kan sudah nggak mungkin ikut berorganisasi. Terus juga yang S2 nggak mungkin toh, masa S2 masa ikut demo-demo. Kalau jurusannya hukum mungkin oke lah ya. Kalau anak manajer nggak mungkin. Makanya saya puas-puaskan di S1 ini. Ya doakan teman-teman semoga saya bisa lanjut ke S2 ya teman-teman. Amin. Jadi gitu mungkin itu suatu hal yang harus kita rasakan dan harus wajib banget merasakan tantangan-tantangan yang ada di organisasi. Nanti kita implementasikan atau kita aplikasikan di dalam lingkungan sosial di masyarakat. Gitu. Oke, geng. Sekian dulu podcast pada episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian jangan lupa share, comment, and subscribe. Jadi ingat, organisasi itu juga penting. Manajemen Nugris, jiwa muda, rasa pengusaha. Saya Muhammad Jawari, pamit undur diri, and see you in the next video. Dadah.